Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Kawulandari. Saya Latsar Angkatan 12 dari Puslatbang KDOD Samarinda dengan nomor urut 4. Hari ini saya akan menjelaskan tentang materi yang telah diberikan oleh Pak Rahmat, Dr. Rahmat Suparman, MA, tentang analisis isu kontemporer. Yang pertama saya akan menjelaskan dulu apa sih isu kontemporer itu. Isu kontemporer adalah sebuah isu yang lahir dan berkembang pada saat berakhirnya Perang Dingin pada tahun 1990-an. Isu ini lahir karena bentuk baru suatu ancaman dan pengamanan yang mengalami transformasi sejak berakhirnya dan biasa disebut dengan New Agenda. Isu kontemporer yang akan kita bahas pertama ada korupsi. Apa sih korupsi itu? Secara harfiah, korupsi adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Kamus Umum Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Ada 20 negara terkorup di dunia, dengan Yaman mendapatkan peringkat 140, sedangkan Bangladesh itu masuk di peringkat 120. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang narkoba. Apa sih narkoba itu? Narkoba adalah narkotika, psikotropika. Narkoba merupakan kepanjangan dari narkotika, psikotropika, dan obat-obatan terlarang. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika itu terdiri dari 3 golongan. Golongan pertama itu jenis narkotika yang secara umum dikenal masyarakat, antara lain ganja, sabu-sabu, kokain, opium, heroin, dan lain-lain. Untuk golongan pertama ini dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan. Selanjutnya ada golongan kedua. Golongan kedua ini jenis narkotika yang secara umum dikenal masyarakat, antara lain morfin, pertidin. Untuk golongan kedua ini, bahan bakunya baik alami maupun sintetis yang digunakan untuk produksi obat diatur dalam peraturan menteri. Terus ada golongan ketiga, jenis narkoba yang secara umum dikenal masyarakat, antara lain kodein dan propiram dan lain-lain. Bahan baku dan baik alami maupun sintetis yang digunakan produksi obat juga ini pun juga diatur dalam peraturan menteri. Oke, selanjutnya kita masuk ke hoax dan hate speech. Apa sih hoax itu? Hoax itu merupakan berita bohong atau berita yang tidak memiliki sumber atau sumbernya tidak jelas. Adapun sumbernya tapi sumbernya itu tidak jelas, maka berita itu kita dapat katakan berita itu hoax. Dan apa sih kalau hate speech? Hate speech itu merupakan ujaran kebencian terhadap seseorang, terhadap suatu lembaga, atau terhadap suatu negara. Hal ini pun dapat mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya ada separatisme. Menurut KBBI, separatisme yaitu paham atau gerakan untuk memisahkan diri atau mendirikan negara sendiri. Seperti yang kita ketahui, di negara kita Indonesia ini banyak kepulauan atau banyak wilayah yang ingin mendirikan negara sendiri. Hal itu merupakan suatu sikap separatisme. Sedangkan menurut Wikipedia atau pengertian dari separatisme ini merupakan suatu gerakan untuk mendapatkan kedaulatan dan memisahkan suatu wilayah atau kelompok manusia. Biasanya kelompok dengan kesadaran nasional yang tajam satu sama lain atau suatu negara lain. Gerakan separatisme ini termasuk gerakan yang dilarang di suatu pemerintahan atau negara. Kenapa dilarang? Karena dapat merusak persatuan bangsa dan bernegara kita. Selanjutnya, hal ini tentu berlawanan dengan tujuan negara yang harus menyatukan bangsa-bangsa di wilayahnya. Gerakan ini harus diberantas meskipun sulit karena melibatkan rakyatnya sendiri. Penyebabnya bisa terjadi karena 2 jenis konflik, yakni konflik horizontal, yaitu konflik antara sesama warga, dan konflik vertikal atau konflik yang terjadi antara warga dengan pemerintahannya.
Oke, itulah isu-isu kontemporer yang dapat merusak persatuan bangsa dan negara kita. Kita sebagai ASN harus tetap memegang teguh Undang-Undang Dasar, Pancasila, dan menjadi perekat kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai bagaimana fungsi kita sebagai ASN. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.